Oke. Terus mas? Oh nanti. Apa ya? Dari sini. Ya? Oke udah. Oke. Oke. Clear. Ya. Oke, mulai. Salam. Mas. Ya, mas. Ya. Saya takut dulu aja, langsung ditatain kami ya. Ya. Jalannya mana? Masih di belakang. Ayo mbak. Masuk yuk. Gimana? Ya. Masih ditatain sana ya. Ya. Terus sini yuk. Oke, baik teman-teman, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa di persilahan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai pertanyaan, kita presentasi dulu ya. Silakan ambil handphonenya, kita presentasi dulu. Saya ambilkan fotonya. Silakan. Yang belum bawa HP, presentasi. Jadi dibuka ini presentasinya. Oke, total presentasi untuk mata kuliah terapi latihan 1 35 ABC. 35 ABC. Bisa? Coba. Oke, baik teman-teman. Kuliah kita mau praktek. Sebelum praktek kita akan menguatkan lagi yang kemarin, mata kuliah yang kemarin ya, materi yang kemarin. Ini mau berdiri atau mau duduk? Duduk. Dan sekarang hari ini adalah pertemuan minggu kedua. Berarti pertemuan kedua. Kalau kemarin itu pertemuan pertama itu pengantar. Apa itu terapi latihan? Teman-teman sudah pada tahu ya. Kita ulang sedikit ya. Kita tahu di halaman pertama teman-teman ya. Kita tahu untuk fase-fase kehidupan itu seperti apa ya, dari mulai kita kecil, lahir, dalam kandungan, lahir hingga kita dewasa, tua, sampai kita meninggal. Harapannya kita selalu sehat di setiap fase kehidupan, benar ya? Ya, oke, ini materi yang kemarin. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari apa itu sakit, apa itu sehat, dan apa itu bugar. Ya, kalau sakit berarti kita ada gangguan, entah itu fisik maupun psikis ya. Sedangkan sehat itu kita terhindar dari keduanya. Oke, materi minggu kedua ini adalah komponen latihan. Di mana komponen latihan itu yang pertama ada fase latihan, kemudian yang kedua ada takaran latihan, dan tiga adalah prinsip latihan. Ya, kira-kira siapa yang tahu tentang fase latihan? Apa itu fase latihan? Apa aja namanya? Fase latihan itu ada terdiri dari pemanasan, inti, sama pendinginan. Oke, bagus Mbak Catherine. Oke, di fase latihan itu ada pemanasan, inti, dan pendinginan ya. Nah,
yang membedakan fase-fase itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Apa pembedaan antara fase pemanasan, inti dan pendinginan? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya? Mungkin itu Pak, intensitasnya. Intensitasnya, Jantungnya dari rendah terus naik terus turun lagi. Oke, berarti kalau misalnya pemanasan itu kita startnya dari mana? Pemanasan itu mungkin di 100 sampai 120. Oke, 120 berarti kita dari bawah ya. Iya. Kalau pemanasan itu berarti tubuh kita adalah dingin, dingin dipanaskan. Tubuh yang dipanaskan itu apa? Oh, siap latihan inti, betul. Selain siap latihan inti, juga untuk mempersiapkan psikis kita. Misalnya nih, kita mau tanding, kita belum pemanasan. Apa yang terjadi? Satu, cedera, terus mental kita down. Kenapa? Belum siap, udah tanding kan gitu ya. Itu bagus. Kemudian kalau inti, apa itu inti? Ada yang tahu inti? Target latihan. Target latihannya apa? Oh, target latihan hari ini adalah Mas Adit nih, biasanya adalah atlet renang. Target latihan intinya adalah sekarang intensitas latihannya adalah 80% detak jantung maksimal. Kalau umur Mas Adit 20 tahun berarti maksimalnya adalah berapa? 160. Oke, kemudian pendinginan. Nah, ini fase yang sering dilupakan. Karena apa? Ketika pendinginan rata-rata habis samoran itu kan, lari pagi, teman-teman udah selesai, belum sempat pendinginan langsung makan soto, makan bakso, es teler, itu boleh. Tapi didinginkan dulu badannya, dikembalikan dulu supaya apa? Tidak cedera, tidak sakit-sakit, ya tidak pegel-pegel pasca latihan, meminimalisir DOMS ya. Seperti itu. Kemudian takaran latihan itu yang paling utama ketika kita membuat program. Nah, teman-teman ini besok akan jadi seorang personal trainer. Nah, entah itu dalam untuk meningkatkan kondisi fisik maupun untuk rehabilitasi. Nah, terapi latihan ini untuk rehabilitasi fungsinya, teman-teman. Nah, berapa sih kalau terapi latihan? Zona kita berapa sih saat kita mengimprove kekuatan atau power dari seorang atlet itu ada di zona latihan yang sudah saya berikan ke teman-teman itu. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika orang yang cedera itu teman-teman kasih yang merah. Bukan sembuh tapi malah tambah cedera. Jadi harus disesuaikan. Kalau kita cedera untuk memulihkan ya kita pakai 50 sampai 60%. Ingat 50 sampai 60% dari apa tadi? Detak jantung maksimal. Terus beban. Terus yang terakhir range of motion dari sendi tersebut. Betul. Nah, kemudian kita naik ke biru. Kalau sudah mulai bagus nih, ya otomatis dia kan mulai meningkat. Nah, otomatis kita naikkan di mana? Di 60 sampai 70. Nah, ini berfungsi juga untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan paru jantung, daya tahan otot, dan untuk pembakaran lemak. Biasanya orang yang cedera lama, misalnya amit-amit ACL kayak gitu kan, otomatis dia biasanya latihannya kenceng, makannya kenceng ya, makannya banyak. Ketika tidak latihan, makannya banyak. Apa yang terjadi? Overweight. Ketika overweight, perlulah kita kembalikan ke dia ke posisi tubuh yang ideal sebelum cedera. Dengan apa ya? Kita naikkan 60 sampai 70%, tapi kita perhatikan juga cederanya, jangan sampai terlalu over di bagian yang cedera ya. Kita di sini juga akan mengatur pola makannya dia lagi perlahan ya. Kemudian kita kalau udah mulai bagus dianya ya, atlet itu udah mulai bagus atau orang PT kalian itu udah mulai bagus. Nah, yang kalian latih udah mulai bagus, masuklah ke yang hijau. Yang hijau yang apa? Untuk meningkatkan kebugaran aerobik. Ini ditandai apa? Daya tahan paru jantungnya untuk mulai meningkat, VO2 max-nya mulai meningkat. Otomatis kalau sudah di zona hijau, dia sudah mulai kembali bagus ya. Daya tahan paru jantungnya sudah mulai bagus. Nah, intensitas bisa dari detak jantung atau dari pembebanan. Nah, di cedera, khusus di cedera itu tambah satu lagi mas. Contohnya apa? Range of motion. Nah, kalau range of motion kita, misalnya nih, sendi siku adalah 180 derajat, berarti itu 100%-nya. Tapi orang yang cedera siku, otomatis dia nggak akan bisa nekuk 180 derajat kan? Nah, itu dites dulu, pakai apa? Pakai namanya goniometer. Nah, itu sampai berapa dia batas nyerinya? Oh, ternyata dia nggak bisa nekuk sampai 90 derajat. Berarti pretest hari itu adalah 90 derajat.
Berarti kemampuan dia saat itu adalah 50%. Karena 100%-nya berapa? 180. Jadi data awal untuk membuat program adalah itu, perintahnya itu 50% itu di 100%-nya dia. Nah, makanya nanti dalam program latihan ada namanya prinsip latihan. Ketika dia dilatih terus-menerus, range of motion-nya, kekuatannya, lama-lama dia akan kuat. Ya kan? Ketika dia lama-lama kuat, otomatis nanti range of motion juga akan bertambah. Nah, habis itu di assessment lagi. Ya, seminggu di assessment lagi, 2 minggu di assessment lagi. Itu nanti lihat grafiknya. Nah, pentingnya assessment itu di situ. Selain beban, selain detak jantung juga range of motion. Biar apa? Dia kembali ke semula ke 180 lagi. Seperti itu ya. Jadi patokan kita kalau di terapi latihan itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Detak jantung. Kedua, range of motion. Yang ketiga, beban. Seperti kita latihan beban itu. Jadi ada 3 ini harus teman-teman pahami ya. Oke? Paham teman-teman? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung antara intensitas, frekuensi? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Lanjut ya. Nah, sekarang time sama tipe. Time itu waktunya mas. Mbak, jadi waktunya kalau misalnya dia intensitasnya tinggi, kira-kira dia tahan lama nggak? Kenapa nggak tahan lama? Kenapa nggak tahan lama? Karena berat ya benar. Karena berat. Karena detak jantung kan dipaksa untuk tinggi kan, detaknya kan. Sehingga apa? Nanti detak jantungnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi dia nggak akan kuat lama. Kalau kuat lama itu berarti intensitasnya rendah. Nah, kita kalau latihan berarti intensitasnya rendah. Jadi sehingga dia bisa kuat lama. Tapi itu lama-lama harus dengar apa? Istirahat. Melakukan istirahat. Itu sifatnya apa? Kalau dalam latihan, metode latihan itu apa? Melakukan istirahat. Melakukan istirahat. Itu apa namanya? Sistem apa? Apa? Hah? Set apa? Set sistem atau set block. Jangan ragu-ragu menjawab. Aduh, teman-teman ini ya. Itu karena apa? Dia nggak mungkin dia kasih kompon, dia kasih sirkuit itu nggak mungkin mas. Ya karena dia untuk bergerak aja susah kok. Kita harus bantu dia untuk menguatkan sendi itu ya. Kemudian di tipenya adalah anaerobik atau aerobik sesuaikan dengan apa gerakannya tersebut ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu ketika dia melakukan latihan, ya. Ketika latihan, mas berdiri berkaset. Nah, ketika dia melakukan latihan, ya, misalnya nih kita mau melatih orang yang cedera, ya, orang yang cedera adalah lutut. Nah, kira-kira yang mau dilatih apanya? Bagian apanya? Kalau otot-otot yang mana yang harus dilatih? Quadriceps, terus hamstring, terus gastrocnemius. Nah ini otot yang terlibat di sini atas dan bawah yang harus dilatih. Karena apa? Ini yang memperkuat. Ketika ini kuat nanti sendinya juga akan dikuatkan. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung. Ketika membuat gerakan latihan itu teman-teman harus paham juga. Ya, nggak asal tinggi intensitasnya enggak, tapi gerakan latihannya nanti harus paham. Ini latihan untuk sendi, lutut itu apa gerakannya? Fleksi, ekstensi. Kira-kira gerakannya apa kalau di tempat gym itu? Leg extension, terus leg curl. Nah itu bisa dimodifikasi nggak? Bisa. Ya, oke. Kasih mas. Baik, kita masuk ke asesmen. Ya, di situ sudah ada asesmennya. Kita masuk ke asesmen. Saya sudah membuat lembarnya ya teman-teman ya. Di sini ada lembar evaluasi dari perkuliahan kita. Nanti kita akan mengukur, ya nanti saya akan demonstrasikan kepada teman-teman gimana cara mengukur, ya apa saja sih yang ada di dalam pengukuran itu. Yang pertama adalah nama jelas, nama siapa nama teman-teman sendiri sebagai lembar evaluasi hari ini. Ya nama, nih prodi hari ini, tanggal hari ini berapa ya, kemudian materinya hari ini berarti assessment antropometri dan sebagainya ya, assessment untuk terapi latihan gitu ya. Kemudian nama probabilitasnya nanti teman-teman berpasangan, silakan nanti berpasangan.
dan nama pembantunya siapa, terus usianya, jenis kelamin dan jenis cederanya. Nanti kita seakan-akan bermain peran. Cederanya apa? Oh misalnya nanti Mas Adit cederanya adalah lutut. Nah misalnya seperti itu ya, nanti ditulis saja cedera lutut seperti itu. Nah nanti di dalam sini ada kurang lebih ada 3 asesmen. Yang pertama adalah antropometri ya. Di antara dalam antropometri itu ada tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar panggul, lingkar tungkai atas, sama lingkar tungkai bawah. Itu ya. Kemudian yang B adalah kekuatan otot. Nah, kenapa kekuatan otot? Karena ketika kita cedera ya, itu berarti kan ada terjadi apa? Penurunan apa? Fungsi, kekuatannya, penurunan apa? Daya tahannya. Kita juga harus diukur. Jadi kita tahu ketika orang yang datang, cedera yang datang, itu kekuatannya berapa, daya tahannya berapa. Sehingga nanti ketika sudah selesai dengan program kita, ada peningkatannya enggak? Nah, pentingnya lembaga evaluasi ini untuk itu. Sehingga teman-teman punya data. Ya, jangan sampai kayak praktisi yang lainnya, gitu loh. Ketika udah di dunia kerja nggak punya data, tapi kita akademisi kita harus punya data, datanya real. Nah, hari ini kita akan mengukur antropometrinya dulu. Untuk yang bawah, karena waktunya kita terbatas waktu, ini akan jadi tugas teman-teman. Ya, untuk yang B, C nanti akan dilakukan di rumah. Karena apa? Ini materi ini sudah ada di mata kuliah sebelumnya dengan saya dan pagi. Ya, kalau sekarang kita fokusnya adalah di antropometrinya. Ya, sudah tahu semuanya? Sudah ya. Di sini nanti yang mengukur ada teman sendiri, silakan berpasangan siapa yang mau maju. Mas Agung mau maju? Oke, mau mengukur siapa Mas? Berpasangan dari siapa? Mengukur Dari Mas Adi sudah. Mas Asep, Bu. Mas Asep, ya Mas Asep. Silakan. Nah, berarti kamu mengukur berbagi sama Mas Asep, ya. Kalian itu berperan sebagai PT-nya dan kamu profilnya cedera gitu ya. Oke, silakan. Jadi tadi apa dulu yang pertama? Untuk pengukuran yang pertama itu dari atas, yaitu dari lengan bagian atas. Jadi untuk yang dominan dan kanan. Ya. Untuk yang dalam jenis Tiga. Ya, jangan depan. 34. Ya? 33. Oh, 33,5. 33,5. Oke, ditulis dulu 33,5. Gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Untuk yang lengan atas ya. 33,5. Oke, kemudian apa lagi? Selanjutnya ke bagian dada. Bagian dada. Dipaskan di putihnya. Tolong dipaskan saja. Nah, 87. Stop. Ada yang kurang tepat apa? Nah, posisinya harus apa? Harusnya apa? Posisi anatomi seperti apa? Kakinya? Apa? Gak apa-apa, orang baru tahu kan. Kan baru diajar tadi, gak apa-apa. Justru kita kan belajar bareng-bareng. Cuma dari dosennya juga dari teman-teman kalian. Santai aja. Ayo. Ayo. Bilangnya Mas Azek tadi belum dalam posisi anatomi. Yo. Dipaskan di putihnya. 86. 86. Oke, sana dulu. Kemudian apa? Selanjutnya lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Masih dalam posisi anatomi. Jadi dipaskan di dalam pusat. Di pas pusat. Sebagai pusat. Sudah Mas Azek? Sudah. 78. Banyak makan Mas? Enggak. Enggak pernah makan. Yo, berikutnya Untuk selanjutnya di panggul. Untuk panggul bagian yang paling menonjol. depan lagi dikit.
Oke. Untuk tungkai yang pertama tungkai atas Dulu apa berdiri? lebih baik duduk karena lebih gampang juga. Lebih mudah. Ya betul. Ya. Dari offside sampai lutut. Ini ukur terlebih dahulu, ini 50 berarti tangannya 25. Tolong ditandai dulu. Kakinya jatuh. Ini kan 5 60. 60. Nah, teman-teman ada masukan sedikit ya. Nah, ketika dia misalnya cederanya adalah cedera lutut, itu berarti lututnya harus diukur kanan dan kiri. Ya kan? Nah, kalau misalnya yang cederanya lutut ya berarti yang khusus diukur dua adalah di bagian kanan kiri, di paha atau tungkai atas dan tungkai bawah, kanan dan kiri. Tapi kalau atasnya ya udah satu aja. Nah, misalnya kalau cederanya baru, kira-kira yang diukur dua kali mana? Yang kanan kiri. Lengan atas kanan dengan lengan atas kiri itu ya. Tapi kalau nggak cedera ya sudah satu aja yang dominan seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ya lanjut. Ya, ini kelompoknya kita cederanya apa nih? Lutut ya, berarti lututnya diukur dua mas, kanan dan kiri. Awalnya yang cederanya adalah yang kiri cedera. Awalnya kirinya yang cedera. Sama 250. Kalau ditandai dulu. Dari dulu sudah. Oke. Kemudian lepas. Benar saja mas. Ini 58. 58. Kanannya nasib. Beda kan? Itu cedera kan? Nah, Ini yang terakhir di bagian tungkai. nah, pasti berbeda. Nah, perbedaan itu yang jangan sampai signifikan. Kalau dia cedera pasti signifikan. Sehingga teman-teman harus punya datanya utuh. Jangan cuma yang cedera atau jangan cuma yang sehat. Gitu. Untuk tungkai bawah bisa dinaikkan. Bisa dilakukan. Ya. Yo, yang paling apa ini? Yang paling menonjol. Paling menonjol besar. 38. Ini dulu. Iya, dua-duanya karena kita yang cederanya misalnya yang kiri kan tadi. Kita bermain perannya adalah yang kiri yang cederanya. Jadi harus diukur. Gitu ya teman-teman ya. Perlu kita garis bawahi kalau yang cedera itu harus diukur kanan dan kiri. Sama ketika kita masas, misalnya kita reposisi, traksi dan reposisi itu kan pasti disamakan. Kita pegang kanan dan kirinya, ya seperti itu. Harus kita samakan. Ini data basic data yang harus teman-teman punya. 39. 39. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, makasih mas. Beri tepuk tangan dulu. Ya, sebelum kita mau buat program kita harus tahu dulu keadaan klien yang datang itu seperti apa. Itu yang pentingnya tuh di situ. Ya, luaran ini itu ada di situ. Oke, jadi kita tadi udah membahas yang pertama kita mereview kemarin materi yang kemarin tentang apa? Tentang fase kehidupan, pentingnya bugar, fase latihan, takaran latihan dan lain sebagainya kan. Terus kita masuk ke materi inti kita adalah antropometri atau pengukuran dari antropometri, kekuatan otot dan daya tahan otot. Nah itu harus kita pahami dan kita garis bawahi ketika pembebanan itu ada 3 yang harus kita gunakan ketika cedera. Yang pertama apa tadi? Denyut nadi. Yang kedua beban. Yang ketiga reo motion itu untuk menentukan intensitas latihan atau berat ringannya latihan. Nah, kemudian di sini ada materi untuk minggu depan, ya minggu depan yang kedua. Yang minggu depan kita akan mempelajari apa? Program latihan, ya program latihan. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang assessment ya, kita bermain peran. Nah, kita nanti akan menjadi 2 kelompok.
Ya, silakan nanti depan belakang ya berpasangan. Yang misalnya nih yang baris depan ini cederanya adalah atas. Ya, silakan nanti dipilih. Misalnya Mas Agung bahu, siku, pergelangan tangan. Nah itu ya dicampur ya, dipilih salah satu biar rata cederanya. Oke. Kemudian yang belakang yang ekstremitas bawah. Saya ulangi, yang depan ekstremitas atas, cedera ekstremitas atas. Yang belakang cedera ekstremitas bawah. Berarti yang atas cedera ekstremitas atas itu ukurnya berapa kali yang atas? 2, kanan dan kiri. Kalau yang belakang yang mana yang 2 kali? Yang bawah, ya kan? Kanan dan kiri yang belakang seperti itu. Oke? Dan ketika membuat program, mungkin nanti sampai di rumah mengerjakan ini, terus kepo ya, pengen mengetahui habis itu programnya seperti apa sih? Nah, kemarin tadi saya sudah sampaikan, lihat pergerakan dari sendi tersebut. Sendi tersebut itu gerakannya apa? Fleksi, ekstensi, rotasi, rotasi atau apa? Nah itu yang harus teman-teman pahami. Ya, kalau misalnya cenderungnya lutut nih, berarti kan dia untuk berdiri aja susah, ya kan? Berarti kan dia belakangnya harus gini, begini, dari duduk dulu. Kalau yang tidak cedera, enteng. Kalau dia cedera, paling susah. Nah, gerakannya seperti apa besok? Apakah dengan karet elastis, apakah dengan diregangkan dulu? Nah itu silahkan baca-baca dulu. Tapi itu akan kita bahas nanti. Ya, pertemuan yang akan datang. Hari ini itu fokus di yang lembar pertama, antropometri. Silahkan, karena berhubung waktunya kita terbatas ya teman-teman ya. Silahkan nanti dikerjakan di rumah berpasangan atau setelah ini. Setelah ini ada kuliah lagi nggak? Ada. Ya udah nanti buat tugas di rumah ya. Ya nanti berpasangan, nanti minta tolong temannya nggak boleh sama. Maksudnya di sini namanya siapa terus misalnya nih Mas Gava, terus bawahnya pembarisnya Mas Gava kan nggak mungkin ya. Jadi antara temannya beda ya, beda nama ya. Gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, alhamdulillah cukup ya. Insya Allah materi yang singkat ini bisa dipahami oleh teman-teman. Materinya ini sangat penting, ya asesmen ini sangat penting, sekali lagi sangat penting untuk memulai suatu program. Kalau nggak ada program, nggak ada catatan ini, teman-teman akan bingung. Jangan sampai mari kita mengarang berjalan, bukannya sembuh tapi malah tambah sakit, tambah cedera, malah praktek teman-teman. Nanti nggak akan laku ketika di dunia kerja. Nanti integritas teman-teman akan diragukan seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Oke, silakan berdiri yuk. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya teman-teman ya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.